Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu tak ada yang bisa menyangkal, inilah takdir untukmu. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capri, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The World. Kartu keempat. Di sini ada Six of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Seven of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Six of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Wands. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak ada yang bisa menyangkal, inilah takdir untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang benar-benar tidak kamu duga sebelumnya. Yang benar-benar kamu nggak pernah menyangka. Ekspektasimu nggak sampai ke sana. Di mana peristiwa ini benar-benar akan datang begitu cepat ke dalam kehidupanmu. Ya, seperti kamu mulai dihargai, mulai mendapati pengakuan, dan mulai ada kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Di mana sebelumnya kamu memang sangat sulit menerima kenyataan, ya, akibat perlakuan, pendapat, pandangan orang-orang di sekitarmu terhadap dirimu. Mereka seolah selalu melihatmu dari sudut pandang yang negatif. Ya. Mereka selalu menyangka bahwa kamu memang gak bisa apa-apa. Gak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kehidupanmu. Untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi dengan tekad yang kuat, dengan terus sabar, dengan terus mampu memandang positif, setiap kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu, akhirnya sedikit demi sedikit, alam semesta mulai membukakan jalan-jalan terbaik untuk dirimu. Di mana kamu mulai bisa merangkai, menata, menyusun kembali langkah-langkah yang tepat pada kegiatanmu, sehingga banyak meningkatkan sebuah progres yang begitu baik di dalam kegiatanmu. Seperti di pekerjaan. Selama ini mungkin kamu sulit mendapatkan perhatian dari bos, majikan, ataupun kepala kantor. Baik perhatian maupun kepercayaan. Dikarenakan mungkin kamu selalu disikut oleh rekan-rekan yang ada di sekitarmu. Mereka selalu menikam dari belakang, dan seolah-olah kesempatan yang terbuka untukmu ditutup oleh mereka. Nah, jadi mungkin di saat itu kamu benar-benar mencari cara yang terbaik, yaitu mulai meningkatkan kemampuanmu, mulai sangat memahami skill di dalam bidang pekerjaanmu, sehingga tanpa kamu sadari kinerjamu, mutu dan kualitas dari pekerjaanmu itu meningkat. Sehingga nggak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa kamu nggak mampu melakukan pekerjaan itu. Sehingga kamu dapat kesempatan, dapat perhatian,
dapat kepercayaan dari bos ataupun majikanmu. Dan rekan-rekanmu nggak ada lagi yang bisa menikungmu, nggak ada lagi yang bisa menyikutmu. Karena jelas skillmu sudah di atas mereka. Ya, di bisnis dan usaha juga begitu. Ya, mungkin sainganmu, kompetitormu begitu ya. Mereka selalu bermain curang untuk menutup ya rezeki yang ada pada bisnismu. Ya, entah mereka selalu mengarang cerita, ya, menyebarkan berita-berita yang nggak benar tentang daganganmu begitu ya. Dan pada akhirnya ya, pembeli, konsumen, pelanggan begitu ya, mereka menyadari dengan sendirinya di saat mereka aku coba belanja di tempat si Anu begitu ya. Ternyata memang mutu dan kualitas dari bisnismu itu baik. Sehingga mereka percaya, ternyata yang dikatakan si B itu ya berbeda ya dengan aslinya. Nah, jadi inilah yang akhirnya membuka mata para pelanggan dan customermu untuk bertransaksi ataupun melakukan kegiatan di tempat-tempat bisnismu. Nah, jadi inilah yang menyebabkan akan ada hal-hal yang tidak terduga yang bahkan di luar ekspektasimu, di mana daganganmu semakin laris, ya, bisnismu semakin lancar, pekerjaanmu semakin maju, ya, dan orang-orang yang dulunya selalu memandang rendah, ya, bercerita buruk, ya, tentang dirimu, itu akhirnya lama-lama tersingkirkan dengan sendirinya. Karena kamu benar-benar bisa tunjukkan kualitasmu. Dan tanpa kamu sadari, kehidupan orang-orang yang kamu sayangi, ya, seperti keluarga, orang tua, ya, pasangan, anak, begitu ya, mereka menjadi semakin terangkat derajatnya. Dengan sebuah kenyamanan yang kamu berikan, dengan fasilitas yang lengkap, ya, dengan kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi dengan sangat baik. Sehingga akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi yang mampu menyangkal bahwa inilah takdirmu, bahwa kebaikan-kebaikan mulai muncul ke dalam kehidupanmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu nggak pernah marah, nggak pernah dendam, nggak pernah memandang negatif terhadap hal apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu selama ini. Ya, boleh orang-orang memusuhi kita, boleh orang-orang memandang dan menganggap remeh kita, tetapi jangan sampai kita berbuat demikian terhadap orang lain, sehingga semesta bisa melihat kemampuan dan kualitas di dalam diri kita. Sehingga terbukalah jalan-jalan terbaik untuk kita benar-benar bisa meningkatkan kualitas di dalam kehidupan kita. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi ini adalah sebuah rasa lega, ya, rasa puas, ya, di mana kehidupanmu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu begitu ya, sudah benar-benar jauh dari orang-orang yang toksik. Jauh dari orang-orang yang suka nikung, yang suka menyikut dari belakang ataupun dari samping. Sudah tidak ada lagi kebohongan, sudah tidak ada lagi hal-hal buruk yang dilakukan sembunyi-sembunyi di belakangmu ataupun untuk merugikan kamu maupun merugikan orang-orang lainnya. Karena apa? Karena saat ini, ya, seperti pelanggan, customer, bos, majikan, itu bisa melihat sendiri, ya, apa yang diceritakan tentang kamu, apa yang diceritakan tentang pekerjaanmu, tentang bisnismu, ternyata semuanya nggak benar. Nah, jadi memang kamu benar-benar bisa buktikan bahwa ada kualitas di dalam dirimu. Sehingga ya, kamu sudah benar-benar jauh dari lingkungan-lingkungan yang toksik, dari orang-orang yang penuh dengan trik dan intrik untuk merugikan orang lain. Oke ya, itulah rasa puas yang kamu rasakan ataupun kelegaan yang bisa kamu rasakan saat ini atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua.
Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi memang sebelumnya ya, banyak orang yang berpikiran negatif tentang kamu begitu ya. Mereka takut untuk berteman, untuk bersahabat begitu ya. Karena mungkin banyak cerita-cerita buruk di belakang kamu yang diceritain oleh orang-orang yang toksik ini. Tetapi akhirnya ya, apa yang mereka ceritakan itu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Sehingga teman, sahabat, rekan, partner, bos, ataupun majikan, mereka benar-benar sangat perhatian dengan dirimu saat ini. Terbukti bahwa yang diceritakan tentang kamu itu semuanya nggak benar. Bertolak belakang. Dan akhirnya kesempatan muncul, peluang bertambah banyak, begitu ya. Kepercayaan publik meningkat, begitu ya. Sehingga ini akan mempermudah kamu untuk melangkah selanjutnya. Untuk memperbaiki kehidupanmu terus menjadi lebih baik lagi. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The World. Nah, jadi akan ada sebuah kemenangan besar yang kamu dapatkan, ya, dimana kamu mulai memenangkan situasi dan keadaan, mulai memenangkan hati, perasaan, ya, orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi lebih baik, lebih open, lebih nyaman dengan dirimu, dan adanya rasa saling percaya, rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Dan kamu mulai memenangkan situasi di dalam kehidupanmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Terbukti baru-baru ini kamu mampu mengangkat derajat kehidupan mereka. Mengangkat kualitas kehidupan mereka. Dan mungkin inilah kemenangan yang sesungguhnya, yang mungkin sangat lama kamu rindukan dan benar-benar sangat di luar dugaanmu. Ya. Sangat di luar dari ekspektasimu, dan akhirnya ini terjadi. Akhirnya kamu menjadi semakin bersyukur, menjadi semakin berterima kasih, dan terus menjadi seseorang yang terbaik lagi untuk menjalani hari-harimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kenapa kamu memang benar-benar bisa merubah cara pandang, ya, membuktikan bahwa apa yang diceritain keburukanmu dari orang lain itu salah, begitu ya. Karena kamu memiliki kebesaran hati. Jadi di saat kamu dijelekin, ya, di saat kamu diceritain keburukannya, kelemahannya, kekurangannya, kamu nggak pernah berkecil hati. Karena kamu tahu nih, ya, setiap orang tentu boleh ngomong apa saja. Nggak mungkin kita bisa bungkam semua mulut orang. Ya, tentunya kita akan mampu membungkam mulut orang tersebut dengan pembuktian-pembuktian. Dan akhirnya semua terjadi. Dengan kamu mampu membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah, akhirnya kamu benar-benar bisa menemukan sebuah kenyamanan lagi. Menemukan lingkungan orang-orang, teman, ya, yang ada di sekitarmu yang jauh lebih positif. Karena apa? Karena orang-orang yang toksik tadi sudah pergi dengan sendirinya, mundur dengan teratur. Ya, ditambah di sini juga menggambarkan sebuah kamu memiliki kemurahan hati, ya. Kamu selalu ingin membantu orang lain, nggak pernah menyinggung perasaan orang lain, ya. Kamu selalu ingin berguna, bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga banyak orang yang senang, banyak orang yang nyaman akhir-akhir ini dengan dirimu. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi satu persatu impianmu, ya, setiap mimpi yang selama ini kamu dambakan itu mulai terwujud. Mulai mampu kamu dapatkan, mulai mampu kamu raih, ya. Sehingga kamu nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi, ya, di dalam menentukan prioritas apa yang harus kamu dahulukan. Mimpi mana yang harus kamu capai terlebih dahulu. Karena semuanya akan bisa terwujud satu demi satu.
Karena kamu benar-benar bisa melakukan hal yang paling utama dan pertama, yaitu meningkatkan mutu dan kualitas di dalam dirimu dan meningkatkan mutu dan kualitas di dalam kegiatan-kegiatanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini adalah sebuah kemenangan, sebuah kesuksesan, kesejahteraan hidup, ya, kenyamanan hidup baik untukmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi, akhirnya kamu dapatkan. Oke, kamu genggam sebuah kemenangan di dalam kehidupanmu. Oke, tetapi di sini ada pesan penting, ya. Pesan penting yang tersirat yaitu jangan sampai kemenangan ini, kesuksesan ini, ya, perubahan situasi yang baik ini, ya, membuat kamu terlena, membuat kamu lupa diri, membuat kamu abai. Karena apa? Karena di depan perjalananmu nanti akan masih banyak tugas-tugas baru, masih banyak tanggung jawab baru. Kompetisi, persaingan akan semakin ketat. Jika kamu lalai, jika kamu terlena, jika kamu abai, maka kamu akan sulit bersaing di masa mendatang. Jadi, genggamlah kemenangan ini dengan sangat benar dan dengan sangat baik, dengan cara terus menjadi yang terbaik, terus melakukan yang terbaik, dan terus tingkatkan potensi dan kemampuan yang kamu miliki, sehingga di kemudian hari kamu benar-benar bisa mempertahankan kesuksesan dan kemajuan yang kamu dapati saat ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan mampu membuat orang, teman, lingkungan yang ada di sekitarmu itu yakin dan percaya, ya, bahwa tidak ada lagi yang bisa menyangkal, karena takdirmu akan segera bangkit dan berubah. Dan kamu benar-benar bisa angkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Maka dari itu, kamu akan terus membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih bahagia lagi setiap harinya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.